saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Yesus mengajarkan perumpamaan tentang kerajaan Allah itu diumpamakan seperti seseorang yang mengundang seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya dan ia mengundang setiap orang untuk masuk ke dalam perjamuan. Dalam undangan tersebut, saudara, ada yang tidak mengindahkan undangan tersebut. Mereka sibuk dengan kesibukan mereka. Kalau saudara membaca di dalam Matius pasal 22, pasal 22 dimulai dari ayat yang ketiga, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Di ayat yang keempat, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembeli, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi ayat 5, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, ya. Selanjutnya ada dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Saudara, ini gambaran tentang bagaimana ada orang-orang yang memang tidak mengindahkan Tuhan. Setiap manusia, semua umat ciptaan yang ada di bumi ini, semua kita saudara terundang untuk masuk dalam perjamuan kawin. Tetapi ada orang-orang yang memang tidak mengindahkan. Kita gambarkan ini sebagai orang-orang yang memang orang yang tidak mengalami bagaimana perjumpaan dengan Tuhan. Tidak benar-benar mencari Tuhan. Mereka benar-benar dibutakan oleh ilah zaman ini. Ini gambaran orang-orang yang tidak mengindahkan undangan. Tetapi saudara, ada juga orang-orang yang memang mau datang kepada Tuhan. Di ayat yang ke-7 saya baca, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Jelas, orang-orang yang tidak mengindahkan Tuhan pasti ada dalam penghukuman. Di ayat yang ke-8, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Ini yang saya mau sampaikan, saudara. Ada orang yang terundang dan ada yang mau bersedia, tetapi tidak menyiapkan pakaian pesta. Saudara, kita sebagai orang percaya meyakini bahwa kita adalah orang-orang yang terundang masuk dalam perjamuan. Kita orang percaya yang hari ini yang menjadi bagian karena kita adalah anak-anak Abraham dalam iman kepada Kristus, iman kepada Yesus. Kita menjadi anak-anak Abraham. Tetapi ada yang masuk tetapi tidak mempersiapkan pakaian pesta. Ini paralel dengan bagaimana seseorang harus mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan. Bagaimana 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh dipertontonkan untuk menjadi sebuah gambaran buat kita. Ada banyak di antara kita tidak mempersiapkan diri dengan baik.
ketika kita mau masuk dalam persekutuan dengan Allah. Banyak orang hanya mempersiapkan menjadi orang-orang yang beragama, tetapi tidak menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Orang yang tidak berpakaian pesta itu menggambarkan sikap kehidupan orang percaya yang tidak benar-benar serius menjaga hidup agar supaya tetap berkenan di hadapan Allah. Saudaraku, tentu kita meyakini bahwa kekristenan ini lahir karena orang-orang Yahudi yang menolak Allah, menolak imannya kepada Kristus Yesus. Mereka yang menjadi umat pilihan seakan-akan tertolak karena kasih karunia di dalam Yesus. Mereka menolak dan akhirnya kita yang sebenarnya harus dibinasakan menerima kesempatan untuk masuk dalam kemuliaan Allah. Tetapi saudara juga harus mempersiapkan diri. Bukan berarti kita percaya kepada Yesus otomatis kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita harus mempersiapkan pakaian pesta. Pakaian pesta itu bicara tentang keseriusan kita menjaga kehidupan agar berkenan di hadapan Allah. Pakaian pesta itu bicara tentang kekudusan Allah. Pakaian pesta itu bicara tentang kemurnian hati. Pakaian pesta itu bicara tentang kemampuan untuk menyenangkan hati Allah. Saudara harus mempersiapkan diri. Saudara harus menjaga agar kehidupan saudara benar-benar layak di hadapannya. Kita berdandan dengan dandanan ilahi. Kita berdandan dengan pakaian kekudusan, pakaian surgawi di mana Allah dimuliakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa bangga dengan pakaian kekristenan kita, saudara. Pakaian agamawi kita, perbuatan baik kita, atau segala sesuatu yang dapat dibanggakan dalam konteks kemanusiaan. Karena itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Allah tidak pernah menerima segala sesuatu yang sifatnya hanya untuk dipertontonkan di hadapan manusia. Yang penting sudah ada dalam suatu persekutuan, yang penting sudah ada dalam kegiatan-kegiatan rohani. Allah mau hati kita yang benar-benar dipersembahkan bagi Dia. Hati yang benar-benar dibersihkan untuk kemuliaannya. Itu namanya kita mendandani hidup kita dengan benar. Kita berpakaian pesta demi menikmati perjamuan bersama dengan Bapa di surga. Inilah yang sebenarnya yang paling sulit dalam kekristenan. Saya pikir tidak sulit menjadi orang-orang yang aktif dalam pelayanan. Saya pikir tidak sulit kita bisa membagi waktu untuk kita bisa berdoa, bisa melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Kita bisa beribadah, subuh-subuh kita mempersiapkan diri untuk bisa berdoa. Saya pikir kita dengan membangun kebiasaan kita tidak sulit untuk melakukannya. Tetapi menjadi orang yang berkenan. Mempersiapkan diri, memiliki hati yang benar di hadapan Allah. Selanjutnya kita memiliki kualitas hidup yang serupa dengan Kristus. Saya pikir ini sulit. Walaupun kita menjadi gembala, walaupun kita pendeta, walaupun kita orang-orang yang dilihat sebagai orang-orang rohaniawan, sangat sulit untuk bisa dikatakan kita orang berkenan. Karena itu butuh persiapan yang sangat luar biasa. Itu butuh tekad yang kuat, itu butuh pengorbanan yang sangat besar. Kita tidak bisa melihat pengorbanan untuk mempersiapkan diri ini hanya sebatas waktu kita, pengorbanan waktu di mana jam-jam doa kita berikan. Saudara, semuanya tidak akan bisa menjadi mulia kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah. Semuanya tidak akan menjadi mulia kalau kita benar-benar tidak berkorban bagi Allah. Korban itu adalah sering bisa bicara tentang perasaan kita. Ego kita yang dihancurkan demi kita memuliakan Allah.
Kadang sudah menjadi hamba Tuhan pun, saya menyadari ego kita ini masih kuat. Kita masih merasa kita layak dan pantas untuk dihargai dan dihormati. Saudaraku, inilah yang harus kita persiapkan. Hari-hari ini saudara, kita wajib mempersiapkan diri kita. Kita sudah berjalan sejauh ini, maka saya pikir kita harus lebih sungguh-sungguh all out dengan Tuhan. All out dengan Tuhan. Jangan bicara saudara memberi hidup bagi Allah. Sering waktu kita juga masih tidak sepenuhnya. Kita masih banyak meluangkan waktu dengan hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Saya menyadari saudara, dalam kehidupan jangan bicara tentang mempersembahkan hidup bagi Allah. Kadang waktu-waktu tertentu yang seharusnya kita beri untuk berdoa saja, kita benar-benar tidak memberi bagi Allah. Apalagi berkenan di hadapan Allah. Waduh, ini sesuatu yang berat. Tetapi kita berjuang. Kita mau saudara memberi hidup kita. Kita terundang semuanya di pesta kawin anak domba. Tetapi kita juga harus mempersiapkan dandanan yang terbaik. Kita mau berdandan dalam kekudusan. Kita berdandan dalam kemurnian. Kita mau berkenan di hadapannya. Semoga Tuhan menolong kita agar dapat berdandan sesuai dengan kehendak Allah. Amin.